Anda kembali di Anju Sore, pemirsa. Kita akan kembali memantau suasana unjuk rasa di depan gedung DPR RI. Di sebelah kiri layar televisi Anda, ini merupakan visual terkini di gedung DPR. Sementara itu di sebelah kanan layar televisi Anda, ini merupakan visual di kawasan Keramat Raya, Jakarta Pusat. Apabila kita lihat, pemirsa, di Jalan Keramat ini nampak sudah mulai kondusif. Massa nampak juga sudah mengubarkan diri. Kendaraan juga sudah bisa melintas di kawasan Jalan Keramat Raya. Namun mayoritas yang melintas ini merupakan kendaraan roda 2 dan juga beberapa ambulans maupun juga mobil dari kepolisian. Sementara itu di sebelah kiri, pemirsa, aksi unjuk rasa masih terus berlangsung di depan gedung DPR RI. Tepatnya di Jalan Gatot Subroto. Massa aksi kompak bernyanyi sambil mengibarkan bendera merah putih. Nampak juga di sekitar gerbang DPR RI masih terus dijaga ketat oleh personel gabungan. Baik dari TNI maupun juga Polri. Aksi di DPR RI ini sudah berlangsung sejak siang tadi, pemirsa. Sejak pukul 13 waktu Indonesia Barat. Masa aksi berasal dari berbagai kalangan, mulai dari pengemudi ojek online, kemudian juga dari mahasiswa dan masyarakat umum lainnya. Pemirsa, Karopenmas Polri Truno Yudo memastikan pemeriksaan etik terhadap 7 anggota polisi akan dilakukan dengan transparan dan objektif, di mana pada prosesnya akan turut melibatkan pihak eksternal. Bahwasannya Bapak Kapolri telah menyampaikan rasa hormat dan empati kepada masyarakat, terkhususkan pihak keluarga Saudara Afan. Dalam hal ini telah bertemu dengan ayahanda, kemudian juga memberikan komitmen untuk menindaklanjuti peristiwa yang terjadi terhadap Saudara Afan dengan memerintahkan Kadif Propam Polri untuk dilakukan tindakan-tindakan dengan segera dalam rangka memberikan akuntabilitas dan transparansi Polri, berkomitmen memberikan perlindungan terhadap korban dan keluarga korban. Proses ini telah berjalan, termasuk melakukan evaluasi, sehingga ini dapat menjadi pembelajaran khusus bagi Polri sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Polri. Polri selaku institusi pelindung masyarakat dan institusi pemelihara keamanan dan ketertiban masyarakat. Polri akan terbuka dan tentu Polri berduka bersama seluruh masyarakat, maka akan bersikap prosedural dan proporsional dan berkomitmen untuk transparan serta memperbaiki diri sehingga langkah evaluasi serta analisa akan menjadikan
Polri, saya selaku Kadipropam Polri tetap berkomitmen dan menjaga integritas dari organisasi saya yang saya pimpin ini. Dan saya akan menegakkan hukum seadil-adilnya sesuai dengan aturan dan mekanisme yang berlaku di lingkungan Polri. Sudah jelas perintah Bapak Presiden, sudah jelas perintah Bapak Kapolri yang untuk menuntut, memeriksa dan mengusut tuntas seluruh pihak-pihak yang terkait. Saya selaku di Propam Polri tetap senantiasa bekerja secara transparan dengan melibatkan pihak eksternal, mulai dari tadi malam pendampingan dari Kompolnas sudah kami libatkan sampai dengan hari ini. Jadi 7 orang terduga pelanggar ini terbukti melanggar kode etik profesi kepolisian. Ini masih dalam tahap pemeriksaan dan klarifikasi. Klarifikasi ini tentunya kita akan memintain keterangan bukan hanya dari terduga saja, tapi saksi-saksi ataupun fakta-fakta orang-orang yang mengetahui kejadian tersebut. Demikian dari saya selaku Kadipropam Polri menyampaikan informasi ini, dan kami mohon kepada seluruh masyarakat untuk memberikan kepercayaan kepada kami dalam rangka penegakan kode etik yang berlaku di lingkungan Polri. Pertama adalah kami melihat langsung bagaimana proses pemeriksaan, ya, responnya juga cepat. Jadi permintaan dari keluarga atas proses yang cepat juga dijawab hari ini dengan satu petugas yang ada di mobil Rantis tersebut sekarang sudah diperiksa, itu petugas-petugasnya. Ya, tadi kami juga sempat melihat sebentar proses pemeriksaan. Yang kedua, seperti tadi kita dengar bersama-sama hasil rekomendasi dari gelar internal kepolisian, ada proses patsus 20 hari. Sebenarnya patsus itu untuk memastikan bagaimana pendalaman dari peristiwa, investigasi dan sebagainya biar lebih komprehensif, lebih efektif. Makanya di patsus, bahasa paling gampang itu kalau di patsus itu bahasanya adalah ditahan atau diamankan di Mabes Polri, di lingkungan Propam, untuk mempermudah bagaimana peristiwa itu berlangsung. Jadi juga sempat dialog sama Pak Kadipropam. Ya, salah satu yang paling penting adalah juga mengajak masyarakat ketika memiliki informasi, ya, kami Kompolnas melihat prosesnya. Selamat menunaikan ibadah sholat maghrib bagi Anda yang berada di wilayah Jakarta dan sekitarnya. Pemirsa, kita lanjutkan sore hari ini. Suasana haru menyelimuti prosesi pemakaman Afan Kurniawan, driver ojek online yang meninggal dunia dalam insiden di Pejombongan Kamis malam. Afan dimakamkan di tempat pemakaman umum Karet Bifak, Jakarta. Tak cuma keluarga, rekan sejawat hingga sejumlah tokoh di Indonesia ikut mengiringi kepergian Afan hingga ke liang lahat. Isak tangis keluarga pecah saat jenazah Afan diturunkan ke liang lahat. Sejumlah kerabat tak kuasa menahan air mata. Sang ibu lemas dan jatuh pingsan, sementara ayahnya tampak tegar. Afan Kurniawan dikenal sebagai anak pekerja keras yang ikut berusaha membantu meringankan perekonomian keluarga. Ia bekerja sebagai pengemudi ojol demi mencukupi kebutuhan sehari-hari dan biaya pendidikan adiknya. Kepergian Afan Kurniawan, driver ojek online, menyisakan luka mendalam bagi keluarga.
Kakek Afan, Fahrudin, mengatakan cucunya tidak sedang mengikuti aksi unjuk rasa seperti yang sempat beredar. Saat kejadian, Afan baru selesai mengantar pesanan pelanggan dan dalam perjalanan pulang. Afan Kurniawan telah dimakamkan di TPU Karet Pifak. Tadi kami memantau ada sejumlah keluarga dan juga kerabat dari pihak ojol yang hadir di sini. Dan untuk mengetahui bagaimana sih sosok dari Afan semasa hidupnya, saya sudah bersama dengan kakek Afan. Dengan kakek siapa? Haji Fahrudin. Oke, Pak, ini bagaimana sih sosok Afan ini di keluarga? Sosok yang anaknya tenang, baik. Kalau kata orang Jawa mah tidak neko-neko. Setiap apa yang dia mau itu nggak pernah minta sama orang tua. Dan bahkan dia punya niat sebelum meninggal itu pengen membahagiakan kedua orang tuanya. Karena orang tuanya udah nggak kerja lagi. Yang laki kerja ya serabutan lah. Ibunya kuli nyuci. Jadi dia pengen melanjutkan adiknya karena dia sendiri tidak dapat melanjutkan SLA. Karena waktu itu baru hampir setahun di DO karena nggak punya biaya. Oke, kemudian tanggapan keluarga setelah mendengar tragedi Pejombongan ini yang menyebabkan Afan meninggal dunia? Ya kami ya udah ikhlas karena emang ini dia bukan ikut mendemo. Karena sebelum terjadi itu dari akunnya mendapat antaran. Ketika dia antarannya udah sampai, begitu dia kembali udah kejebak macet, nggak bisa keluar. Itu harapan dari pihak keluarga ini seperti apa sih? Ya harapan kami yang pertama nih, ya kami serahkan kepada yang berwenang. Apapun tindakan pemerintah terhadap ini kalau dianggap pidana ya kami minta ya seadil-adilnya ya dan transparan. Yang kedua saya juga ngomong tadi ini anak-anak ojol jangan sampai kalian boleh saya bilang menyalurkan aspirasi tuntutannya kepada pemerintah tapi dengan yang humanis, yang tertib. Jangan sampai ada lagi Afan berikutnya. Itu harapan saya. Terima kasih Bapak, turut belasungkawa sekali lagi. Dan pemirsa, kalau kita melihat ya tadi sosok Afan adalah sosok yang baik hati, bahkan penolong begitu ya. Tak heran sejumlah masyarakat baik itu dari keluarga dan juga kerabat ini turut mengantarkan Afan ke kediaman atau peristirahatan terakhirnya. Dari Jakarta, Dilami Aulia, Raga Firdaus, iNews melaporkan. Sementara Kapolda Metro Jaya Irjen Asep Edi Suheri menghadiri pemakaman driver ojek online Afan Kurniawan yang tewas dalam insiden di Pejombongan Kamis malam. Asep menyampaikan permintaan maaf atas peristiwa memilukan tersebut. Asep hadir ditemani oleh sejumlah pejabat utama Polda Metro Jaya. Asep telah menemui pihak keluarga korban dan menyampaikan permohonan maafnya. Hal ini dilakukan sebagai bentuk dukungan dan kepastian hukum terhadap insiden yang menimpa Afan. Pemirsa, Kapolda Metro Jaya Irjen Pol Asep Edi Suheri meyakini akan mengusut tuntas kematian kasus Afan dengan profesional. 7 anggota BRIMOB telah ditangkap terkait tewasnya Afan dan saat ini masih diperiksa oleh Divisi Propam Polri. Berikut pernyataan Kapolda Metro Jaya di pemakaman Afan Kurniawan di TPU Karet Pifak, Jakarta. Kami dari tadi malam ya dengan Bapak Kapolri sudah bertemu dengan orang tua korban ya, Bapak Zulkifli ya, Pak Zulkifli, dan kami juga dari malam sudah menyampaikan berasuka yang dalam ya, keprihatinan kita atas musibah ini. Bagaimanapun juga rekan-rekan adalah saudara para ojol saudara kita dan orang lain, saudara kita semuanya. Yang tentunya dari malam sudah sampaikan bahwa saya pribadi dan institusi Polda Metro Jaya dan juga segenap aparat keamanan yang melakukan pengamanan mengaturkan ya terus berduka cita yang mendalam ya, dan juga untuk keluarga korban meminta kita untuk tindak tegas, meminta keadilan. Ya tentunya kita
dan profesional ya, dalam menyikapi ini dan akan proses. Ya, dan tadi malam pun tadi Propos sudah menyampaikan bahwa 7 orang sampai saat ini masih dalam pemeriksaan. Kita sudah akan penahanan. Mungkin untuk kedepannya kita tidak tahu, nanti akan lihat secara transparan, ya, secara objektif. Yang mungkin ya semua pihak bisa mengikuti sampai di mana proses penyidikannya itu. Dan selanjutnya kami juga tadi malam mungkin sampai sekarang sepakat dengan Pak Zulkifli ya, bahwa kita menjadi saudara. Ya. Pak Zulkifli pun menganggap saya sebagai saudara. Jadi apapun tentang hal-hal yang perlu diperhatikan untuk masalah yang mulai pengurusan jenazah almarhum, semuanya kami yang menyediakan. Sampai bukan hanya itu saja, ya, kedepannya pun beliau ya Pak Zulkifli itu tetap ingin membina hubungan kami karena kebetulan ada beberapa hal yang beliau sampaikan yang mungkin kami tidak sampaikan di sini. Ya, karena masalahnya polisi sering melakukan kekerasan yang berlebihan. Ya, itu saya mohon maaf ya. Selalu. Maaf saya dari Pak. Itu harus ada. Kita akan perbaiki, akan kita berikan arahan yang tegas pada anggota. Akan ada reformasi atau hanya 7 orang itu? Ini kan sistemik seluruh polisi. Saat ini saya ya selalu pimpinan di Polda Metro mohon maaf pada masyarakat Jakarta. Ya, pada Pak, ini bukan lebaran Pak, ini publik, ini negara loh. Masalah ini mudah-mudahan bisa kita kelola dengan baik. Belum akan ada reformasi mendalam berarti Pak. Jadi tidak ada reformasi ya. Sudah bisa disebut belum Pak namanya? Ya Pak, ini dialah Pak. 7 orang itu datanya mungkin saya ada di Kadipropam ya, tadi malam sudah sampaikan. Saya rasa sementara itu karena saya akan masih melakukan pengamanan, kita akan melakukan pengamanan wilayah jangan sampai terganggu ya, baik itu kelancaran pengguna jalan maupun lainnya. Itu saja. Pemirsa, Mabes Polri menggelar sholat gaib sebagai bentuk duka cita dan penghormatan terakhir untuk almarhum Afan Kurniawan, pengemudi ojek online yang meninggal dalam aksi unjuk rasa. Suasana hikmat menyelimuti Masjid Divisi Humas Polri yang terletak di lantai 3 Gedung Divisi Humas Mabes Polri, Jakarta. Salat gaib ini digelar sebagai bentuk duka cita dan penghormatan terakhir untuk almarhum Afan Kurniawan, pengemudi ojek online yang meninggal dalam aksi unjuk rasa. Selain itu, salat gaib ini menjadi bentuk kepedulian dan empati institusi Polri terhadap musibah yang menimpa salah satu anggota masyarakat. Lebih dari sekadar doa untuk almarhum, kegiatan ini juga menjadi momentum refleksi spiritual dan sosial. Beralih ke informasi lain, pemirsa, Provinsi Kalimantan Selatan mendapatkan penghargaan dalam Pemimpin Daerah Awards iNews 2025. Dalam ajang ini, Kalimantan Selatan menerima penghargaan kategori pelayanan publik. Provinsi Kalimantan Selatan dengan Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Kalimantan Selatan mendapatkan penghargaan atas prestasinya berhasil meningkatkan pelayanan publik. Penghargaan ini dinilai sebagai bentuk dukungan dan apresiasi media nasional terhadap kinerja kepala daerah di seluruh Indonesia. Salah satu strategi yang kami lakukan adalah satu tentu meningkatkan berbagai fasilitas ya, kemudian sumber daya manusianya, dan yang tidak kalah pentingnya adalah memanfaatkan sistem digital yang ada dalam rangka mempermudah semua pelayanan di Kalimantan Selatan, baik pelayanan di rumah sakit, pelayanan di pendidikan, pelayanan perizinan, kemudian di keuangan, dan semua pelayanan itu tentu kita manfaatkan sistem elektronik yang saat ini berkembang pesat. Kalimantan Selatan memiliki program peningkatan kepatuhan pelayanan publik hingga raih penghargaan Ombudsman Republik Indonesia dan masuk zona hijau dengan nilai 90,74 dan meningkat dari tahun sebelumnya. Pemirsa, usai jeda, News Sore masih akan kembali dengan berbagai informasi menarik lainnya. Tetaplah bersama kami.